Saya akan mempresentasikan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada siswa untuk mencapai tujuan. Nah, di sini metode pembelajaran dibagi atas 7 metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang telah digunakan sejak dahulu sebagai alat komunikasi lisan guru dan siswa dalam interaksi edukasi yang berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta. Kelebihannya yaitu 1. Guru mudah menguasai kelas. 2. Mudah dilaksanakan. 3. Dapat diikuti siswa dalam jumlah besar, dan guru mudah menerangkan banyak bahan pengajaran kepada siswa. Sedangkan kekurangannya itu 1. Bila terlalu lama, metode ini akan membuat siswa merasa bosan. 2. Sukar mengontrol sejauh mana perolehan pembelajaran siswa. 3. Menyebabkan siswa menjadi pasif. Kedua, metode proyek. Metode ini pemberian tugas yang diberikan siswa dalam bentuk individu maupun kelompok. Siswa dituntut untuk mengamati, membaca, meneliti. Kemudian siswa akan membuat laporan dari tugas yang diberikan dalam bentuk makalah, artikel, karya ilmiah, dan lain-lain. Kelebihannya itu 1. Dapat merubah pola pikir pada anak didik dari yang sulit, dari yang sempit menjadi lebih menyeluruh. 2. Anak didik dibina dengan membiasakan menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terpadu. Sedangkan kekurangannya itu 1. Pelaksanaan metode ini sukar dan memerlukan keahlian khusus dari guru. 2. Guru harus bisa menentukan topik unik yang tepat sesuai kebutuhan anak didik. Nah, metode yang ketiga itu metode eksperimen. Metode pemberian kesempatan kepada anak didik, baik perorangan atau kelompok, dilatih melakukan sesuatu proses atau perubahan. Kelebihannya itu 1. Siswa lebih percaya diri. 2. Anak didik dapat mengembangkan sikap, ilmu, dan teknologi. Yang ketiga, siswa dapat membawa terobosan baru. Sedangkan kekurangannya itu kurangnya sarana dan prasarana. Metode yang keempat adalah metode diskusi, yang merupakan proses membahas suatu persoalan dengan melibatkan banyak orang, di mana hasil dari pembahasan tersebut akan menjadi alternatif jawaban dari satu persoalan. Kelebihannya itu 1. Menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan beberapa jawaban. 2. Siswa bisa saling mengemukakan pendapat. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak dapat digunakan pada kelompok yang besar. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama. 3. Hanya dikuasai oleh orang-orang yang berbicara. Nah, metode yang kelima yaitu metode tanya jawab. Metode yang digunakan guru untuk mengecek kesiapan siswa terhadap pelajaran yang mereka ikuti dengan melakukan tanya jawab. Kelebihannya yaitu 1. Siswa menjadi lebih aktif. 2. Siswa dapat mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mengetahui perbedaan pendapat yang dapat dibagi ke arah diskusi. Sedangkan kekurangannya itu 1. Dapat menimbulkan penyimpangan jawaban yang menuju ke arah pokok persoalan. 2. Hanya didominasi siswa yang aktif. Metode yang keenam yaitu metode bermain peran. Metode yang melibatkan interaksi antara
kedua siswa atau lebih tentang suatu topik. Nah, kelebihannya itu satu, menarik perhatian. Kedua, membantu peserta didik memahami pengalaman peran yang dilakukan orang lain. Ketiga, membantu peserta didik untuk menganalisis. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, ketidaksenangan peserta didik. Kedua, sulit menyesuaikan diri. Ketiga, waktu lama. Keempat, terbatas oleh situasi kegiatan belajar. Nah, metode yang paling terakhir itu metode ketujuh, yaitu metode pemberian tugas. Metode ini adalah suatu pekerjaan yang harus dididik sesuai, selesaikan tanpa harus terikat tempat. Nah, kelebihannya itu satu, pengetahuan akan diingat lebih lama. Kedua, memupuk semangat belajar siswa. Ketiga, keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, menyulitkan dan membebani siswa. Kedua, dikerjakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, siswa meniru pekerjaan siswa lain. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya